Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nadila Edi dari kelas Petik D NIM 200209502123 Fakultas Teknik Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, dosen pengampu Mustari Lamadai SPD MT Universitas Negeri Makassar. Ini saya akan membahas tentang rangkaian penyiaran gelombang. Rangkaian penyiaran gelombang merupakan rangkaian berfungsi merubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC. Rangkaian penyiaran terbagi atas dua. Yang pertama rangkaian penyiaran setengah gelombang, yang kedua rangkaian penyiaran gelombang penuh. Yang pertama rangkaian penyiaran setengah gelombang merupakan rangkaian penyiaran sederhana yang hanya membangun menggunakan satu dioda saja. Kerja dari rangkaian penyiaran setengah gelombang pada saat setengah gelombang pertama atau puncak melewati dioda yang bernilai positif menyebabkan dioda dalam keadaan forward bias, sehingga arus dari setengah gelombang pertama ini bisa melewati dioda. Dapat dilihat pada gambar berikut. Kedua, rangkaian penyiaran gelombang penuh. Rangkaian penyiaran gelombang penuh dengan dioda blended. Rangkaian dioda jembatan adalah rangkaian penyiaran gelombang penuh yang paling populer dan paling banyak digunakan dalam rangkaian elektronika. Rangkaian dioda jembatan menggunakan 4 diode seperti penyiaran seperti gambar berikut. Kerja dari rangkaian dioda jembatan adalah ketika arus setengah gelombang pertama terminal AC core bagian atas bernilai positif, sehingga arus akan mengalir ke beban R-Watt akan melalui D3 atau Frost Bias, dan dari roll akan dikembalikan ke AC core melalui D3. Hal ini dapat diperhatikan pada ilustrasi berikut ini, di mana jalur arus yang disearahkan diberi warna merah. Kemudian rangkaian penyiaran gelombang penuh dengan Carter Cup. Rangkaian penyiaran gelombang penuh yang menggunakan Carter Cup desain menggunakan pada sumber arus bolak-balik AC yang memiliki Carter Cup, contohnya pada transistor CT. Prinsip kerja dari rangkaian penyiaran Carter Cup desain ini adalah pada suatu saat arus setengah gelombang pertama pada AC cross I bernilai positif, maka arus akan mengalir ke beban R-Watt melalui D1 forward bias. Sedangkan pada arus setengah gelombang pertama pada AC square 2 bernilai negatif, akan ditahan atau diblocking oleh D2 atau the phase bias, sehingga tidak dapat mengalir ke beban. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian Transformator terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, trafo tenaga atau trafo daya. Terdapat pada P5A berfungsi untuk menyediakan macam-macam tenaga seluler. Yang kedua, trafo input, mempunyai lilitan primer dan lilitan sekunder dengan menggunakan indeks keras atau besi. Lilitan sekundernya mempunyai ketertap, digunakan untuk menyesuaikan independensi atau membalik frasa. Yang ketiga, trafo output digunakan pada trafo penerima dipasang sebagai penghubung rangkaian penguat akhir dengan load dan dapat pula menyesuaikan independensi penguat dengan independensi speaker yang digunakan. Yang keempat, trafo frekuensi menengah, biasa disebut trafo MV. Biasanya untuk melewatkan frekuensi 455 Hz pada penerima radio AM, biasanya memakai Intel Ferrite. Yang kelima, trafo frekuensi tinggi disebut juga trafo HV, intinya dari serbu besi atau ferrite, sering disebut spol antena atau spol osilator untuk radio. ON5 biasanya sebagai penala atau osilator. Dan hasil pemaparan materi saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan dan selamat pagi.